Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog KTC. Nah, kali ini saya ada garapan motor Mio GT. Itu kalau di starter kadang nyangkut, kadang enggak. Jadi di start gini ya. Kadang nah kayak ser. Nah, cuman ser gitu, mesinnya nggak mau hidup. Tapi kadang mau. Ini coba ya. Nah, ini cuman bunyi ser kayak gitu aja. Nah, di mesin cuman ser kayak gitu. Nggak mau langsung jreng gitu hidup ya. Nah, ini teruntuk semua motor maticnya Yamaha yang masih menggunakan dinamo starter ya. Jadi Mio GT, Mio G, Mio Soul GT, terus Mio M3, pokoknya semuanya lah, Xeon dan lain-lain. Kalau motor Anda mengalami kasus yang sama, ini sering sekali terjadi di maticnya Yamaha ya. Itu biasa masalah itu di one way starter ya. One way starter itu letaknya di bagian sini ya. Jadi Anda harus buka bagian CVT, nanti di belakang rumah roller itu ada. Nah, one way starter itu berbeda-beda tiap motor. Kalau jenis Mio itu kering, dia letaknya di luar sini. Kalau jenis Mio G, Mio GT, Mio MT dan lain-lain itu dia di bagian dalam, atau di Xeon dan lain-lain itu di bagian dalam. Oke. Ini buat udah sebagian saya buka, saya akan lanjut buka. Nanti kita lihat kira-kira apa penyebabnya. Yang paling umum ya, yang paling umum sering terjadi itu ya pelornya udah peyang, terus per untuk penekan pelornya itu patah biasanya. Dia biasanya pakai plat. Nah, kelemahannya di Yamaha itu kan gitu, pakai plat. Jadi begitu platnya patah, pelornya itu nggak kedorong. Jadi kadang nyangkut, kadang nggak. Biasanya kayak gitu. Oke. Kita buka aja. Nah, oke Kang Bro, ini letaknya itu di sana ya, yang ada bautnya itu. Nah, di situ itu di dalam ya, jadi kena oli. Jadi kalau teman-teman misal habis ganti oli ya, takut nanti olinya berceceran keluar, itu motornya bisa dimiringkan ke sana. Diganjal, ini kan standar tengah, diganjalnya di sebelah sana. Karena olinya yang keluar itu enggak banyak banget. Ini kan bak oli di bawah sini ya. Jadi keluar cuman sedikit. Jadi bisa dimiringkan. Ini contohnya saya ganjal ya di bagian sini. Nah, miring sedikit seperti ini tuh udah bisa dibuka. Insya Allah nggak keluar olinya. Oke, guys, saya akan lanjut pembukaan ya. Nah, itu ya Kang Bro, one way-nya. Nggak mau fokus. Nah, itu one way-nya. Jadi kita buka aja di bagian sini. Nah, ini yang dinamakan one way itu ini. Nah, ini ya. Jadi biasanya masalahnya itu di sini Kang Bro. Ini ada ringnya ya, hati-hati. Nah, masalahnya itu di sini. Pernya ini tuh udah nggak bagus. Nah, ataupun ini bolanya ini lah, lihat nih ya. Lihat pernya nggak patah, tapi dia nggak mau dorong, ya kan? Kayak gini aja dia. Ini loh. Pegasnya ini nggak mau dorong. Nah, ini kan, ini harusnya kan kedorong ke bagian sini, kedorong gini ya, kedorong oleh per supaya benar-benar bisa nyangkut maksimal. Nah, ini kan dilihat ini udah lemes pernya, ini nggak mau dorong maksimal. Makanya dia kadang nyangkut, kadang enggak. Biasanya yang udah nggak mau nyangkut sama sekali itu dia nggak mau dorong. Nah, sebenarnya kalau kayak gini itu masih bisa dibaiki Kang Bro ya.
Jadi ini masih bisa dibaiki, yang penting ininya belum patah-patah. Kadang kan ada yang platnya ini udah sampai patah-patah, nah itu biasanya udah diganti. Tapi kalau seperti ini masih bisa, misal diganti per ya, diganti per yang lain itu bisa ya kan, atau diganti pegas per yang model per kayak per pulpen itu juga bisa. Yang penting intinya ini kedorong ke depan sini ya. Kalau dia posisinya di sini nanti nggak bagus. Nah ini contoh, ini yang pegasnya masih bagus. Ini contoh yang pernya masih bagus nih ya, contoh ya. Nah tarik ke sini, kedorong ke sini lagi, tarik ke sini, kedorong. Kalau ini coba lihat, nah udah lemes dorongnya. Yang ini malah nggak mau dorong sama sekali. Nah makanya kadang nyangkut kadang enggak. Ini tergantung teman-teman. Kalau mau ambil resiko diganti pegasnya aja ya nggak apa-apa, bisa aja. Kalau yang nggak mau ambil resiko, misal contohnya ini kan orangnya yang penting jadi ya nggak mau ribet. Karena gini loh, masalahnya itu ini kalau saya akalin tuh bisa saya tarik aja pegasnya, ini saya tarik atau saya ganti pegas. Tapi kalau ganti pegas yang model per kayak per dinamo starter gitu ya, per ya, per batu areng kayak gitu, itu harus ditutup atasnya, kalau enggak nanti mencelat. Makanya ini pakai per seperti ini, itu biar enggak mencelat. Ini kan kayak ada lemnya, ada panteannya. Jadi kalau ganti per biasa pasti dipastikan dia bisa lompat. Kecuali Anda ganti yang model kayak punyanya Jupiter apa itu, yang udah ada tutup di bagian sininya. Nah kalau buat teman-teman yang pengen ngakali, triknya itu kayak gini. Ini sebenarnya kalau dibilang rusak sih udah ada indikasi rusak. Gini loh, yang masih bagus tuh masih ada ini. Jadi si one way ini itu nggak bisa keluar ya, ini yang masih bagus. Ini nggak bisa mencelat, nyangkut di sini. Kalau yang udah rusak ya kayak gini, dia bisa keluar. Nah, kalau teman-teman pengen ngakali itu caranya kayak gini. Pengen ngakalin ya, ini kita gini, kita tarik keluar gini, ditarik. Nah tarik agak jauh. Oke, nah setelah udah jauh kayak gini, kembalikan ke posisinya lagi, terus dipasangi pelornya. Ini kalau pengen ngakali ya, dirasa masih masih lumayan, daripada kita ganti ya, ganti yang KW lagi nggak ada yang ori, itu masih bisa diakalin, bisa menggunakan trik yang seperti saya contohkan. Ini juga bisa tarik gini. Nah dia kembali ke posisinya semua. Jadi contohnya kayak gini, contohnya ya kan. Nah ini kalau dipakainya tater itu udah bisa. Tak contohin ya, ini sebagai contoh aja. Kita pasang dulu posisi ininya ya, ringnya. Terus kita pasang gini dengan cara diputar ya, masangnya ditekan terus diputar ya kan. Nah ini masuk. Oke, kalau udah masuk kita pasang ke bagian sana. Terus kita pasang gigi pengantarnya.
Nah, oke Kang Bro ya, ini sementara saya pasang seperti ini biar kelihatan. Saya akan coba starter. Tadi kan di starter sering nggak nyangkut lah ya, charger kayak gitu aja. Sekarang kita lihat. Oke ya, dipasang. Ketika ini udah dipasang kayak gini ya, ditarik aja pernya tadi, disetar langsung nyangkut ya, nggak ada istilahnya yang kayak ngelos, nggak ada sempet-sempetnya ngelos, dia langsung nyangkut. Coba ganjalan bawah standarnya saya turunkan ya. Nah ini posisi standar normal ya. Ya, disetar langsung jreng ya, nggak ada istilah ngelos-ngelosnya. Oke, jadi motor ini disetar dia langsung jreng, langsung nyangkut ya, nggak ada ngelos. Kalau tadi kan sempet charger ngelos lah ya, ini udah alhamdulillah nggak ngelos. Kalau misal diakali kayak gini kira-kira awet gak Mas? Ya kalau dibilang awet atau enggaknya itu tergantung. Kalau dilihat dari secara fisiknya tadi itu kemungkinan masih awet karena pernya ditarik itu masih pernya itu masih kaku dan masih berfungsi dengan baik. Apalagi sebelumnya kan dia enggak yang terus ngelos gitu, kadang ngelos kadang nyangkut kayak gitu. Nah kalau plat yang mengelilingi tadi yang di tengah tadi ya, itu udah patah-patah. Biasanya kalau diakali itu kurang awet, cenderung kalau disetar bunyinya kasar, krek kayak gitu, biasanya kayak gitu. Jadi kalau kayak gini mampu kira-kira mampu setahun, insya Allah mampu, tergantung penggunanya. Tapi kalau Anda nggak mau resiko, ya diganti aja bisa. Ataupun misal Anda orangnya yang ciri-ciri pengennya selalu original kayak gini kan, di daerah saya itu kan nggak ada yang original, palingan yang paling banyak beredar itu merek Joho. Nah jadi sambil kita nungguin part yang ori misal ya, kita pakai ini sementara, nanti kita online kan yang ori. Ketika yang ori udah nyampe baru kita pasang yang ori juga bisa. Tapi untuk dipakai insya Allah masih panjang umurnya, masih bagus. Oke, gitu aja dulu yang bisa saya share kali ini, cara mengatasi starter pada motor matic Yamaha, terutama motor ini Soul GT yang mengalami kasus loss ya. Itu bisa dicek di bagian woundway-nya. Karena motor ini sifatnya nanti mau banyak yang diservis ya. Jadi dari si empunya motor ini kan itu banyak yang diservis. Ini mungkin di video kemarin udah saya upload atau belum, itu ada perbaikan di area buring ya. Terus ini di starter, nanti kita mau servis juga di bagian gardan belakang. Kalau di gas itu ada pencetak kayak gitu. Nah nanti kita lanjut di sana. Mungkin nggak tahu saya videokan atau enggak karena ya pekerjaan yang udah numpuk. Jadi ya intinya udah dapat lah motor ini di videoin lah, udah dapat ilmu dikit. Jangan lupa terus didukung channel ini ya, di like, di subscribe, komentar silakan. Kalau mau ada yang dipertanyakan atau mau diskusi sama temen-temen silakan tulis di komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.